Hai, jumpa lagi dengan seri Belajar BIO. Belajar biologi itu oke bersama Memlis. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Hardy-Weinberg yang merupakan bagian dari mekanisme evolusi. Seorang ahli matematika dari Inggris dan seorang dokter dari Jerman memperkenalkan hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya itu akan selalu tetap atau konstans. Tapi dengan syarat, apa saja syaratnya? Pertama, populasi harus dalam jumlah besar. Kemudian populasi tertutup, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam, kemudian perkawinan berlangsung secara acak, meiosis dalam gametogenesis juga normal, dan setiap individu memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Misal, dalam suatu populasi terdapat gen dominan A besar dan gen resesif A kecil, maka kemungkinan terdapat 3 macam genotip, yaitu A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Jika A besar A kecil disilangkan sesamanya, maka akan didapat turunan, yaitu 1 A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil A kecil. Atau dengan kata lain, 1 A besar plus 2 A besar A kecil plus 1 A kecil sama dengan 100%. Nah, lalu selanjutnya A kuadrat plus 2 A besar A kecil plus A kecil kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan kuadrat dari A plus A besar plus A kecil kuadrat sama dengan 1, atau A plus A itu sama dengan 1. Nah, jika gen dominan A itu sama dengan P dan gen resesif A kecil sama dengan Q, maka P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P plus Q sama dengan 1. Sekarang kita akan lihat langsung ke soal. Mari kita simak. Halo Sabin, monitor. Hadir, Bu. Silahkan dibaca, Sabin. Dalam suatu populasi terdapat individu. Perasa pahitnya kertas PTC sebesar 75%. Sedangkan yang lainnya bukan perasa PTC. Bukan perasa PTC dikendalikan oleh alel resesif T dan perasa PTC dikendalikan oleh alel dominan T besar. Berapakah frekuensi genotip perasa PTC dan bukan perasa PTC dalam populasi tersebut? Oke, jadi diketahuinya jumlah populasi ini ada yang bisa merasakan pahitnya kertas PTC. Sebentar. Jadi kertas PTC ini pahit ya. Tapi ada yang nggak waktu nyicipin dia nggak berasa pahit kertas PTC ini. Oke, ini Ibu turunin dulu ya. Nah, jadi dalam satu populasi itu ada yang bisa merasakan pahitnya kertas PTC, ada yang tidak. Nah, di sini yang bisa merasakan ternyata jumlahnya lebih banyak. Berarti dia alelnya dominan ya, yang bisa merasakan. Sedangkan yang nggak bisa merasakan itu alel yang resesif. Di sini sudah dikatakan yang perasa itu dikendalikan oleh gen T besar, sedangkan yang tidak atau bukan perasa oleh T kecil. Pertanyaannya, berapakah frekuensi perasa PTC, frekuensi genotip, dan yang bukan perasa PTC? Nah, tadi sudah dikatakan rumus hukum Hardy-Weinberg. Slide berikutnya. Ini ya. Ibu annotate dulu. Oke. Kita ulang lagi hukum Hardy-Weinberg. P kuadrat plus 2PQ
plus Q kuadrat harus sama dengan 1. Ini rumusnya. Ini untuk rumus frekuensi genotip. Sedangkan frekuensi alel P plus Q, alel dominan dan alel resesif itu harus sama dengan 1. Ini diingat. Nah, untuk mencari pertama kali nilainya kita harus cari dulu nilai Q ini. Nih, nilai Q ini kita cari dulu ya. Karena kenapa kita mencari nilai alel resesif? Karena alel resesif itu hanya 1 genotipnya homozigot. Sedangkan yang alel dominan tuh kan bisa dominan homozigot atau dominan heterozigot. Jadi kita selalu cari nilai Q. Nah, Q kuadrat ini kan ya. Berapa jumlahnya ini? Kita belum tahu ya. Dari apa? Nilai P-nya tadi kita udah dapat berapa? P-nya katanya yang perasa itu P di sini 75% katanya. Ya kan? Nah, berarti Q-nya 100% dikurangi 75%. Jadi Q-nya adalah 25% gitu kan? Ya enggak? Nah, sekarang kita mau masukin ke rumus yang ini. Q kuadratnya adalah 25 per 100, 25%. Ini berapa? 0,25 gini ya. Oke, sekarang Q-nya berarti akar dari 0,25. Berapakah Q? 0,5. Benar nggak? Oke ya. Sekarang kita masukin ke rumus ini. P plus Q ini sama dengan 1. Kita udah dapat nilai Q-nya, berarti P-nya kita mau cari dengan cara 1 dikurangi nilai Q. Jadi P-nya sama dengan 1 min 0,5. Jadi P-nya sama dengan 0,5. Nah, P-nya dapat, Q-nya dapat. Ini P di sini bukan artinya P langsung ya. Ini Ibu hapus biar kamu nggak rancu. Ini juga hapus. Ibu ganti dengan gini nih. Ini alel dominan. Ini alel resesif. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan. Berapakah frekuensi genotip perasa PTC dan bukan perasa PTC? Kita masukin ke rumus. P kuadrat plus 2PQ ini berarti yang perasa, ya kan? Karena kan dominan. Dan Q kuadrat ini yang tidak merasakan, tadi kita udah dapat sebenarnya. Masukin ke rumus. P kuadratnya ini kan 0,5 kuadrat plus 2PQ, 2 kali 0,5 kali 0,5 plus Q kuadrat. Q-nya 0,5 kuadratkan. Ini sama dengan 0,25, betul ya? Ini 2 kali 0,5 lalu dikali lagi 0,5 sama dengan 0, benar? Dan yang ini sama 0,25. Jadi untuk genotip yang perasa, jumlahkan nih, kan yang merasa ini kan dominan, yang ini resesif. Adalah berapa? 75%, yang tidak merasakan 25%. Kalau semua dikali 100%. Sampai sini ada pertanyaan?
Jadi perbandingannya 25 banding 50 banding 25. Seperti itu. Silakan jika ingin di screenshot atau di foto. Jadi cocok dengan yang di awal ini ya. Perbandingannya 25 banding 50 banding 25. Jadi P kuadratnya 25, 2 PQ-nya 50. Oke, Ibu hapus ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, Ibu minta tolong dibaca oleh ada Rizky Novian. Hadir? Rizky, monitor nggak? Rizky nggak hadir ya? Oke, ganti. Ayo, Bu. Ayo Rizky dibaca. Jumlah individu dalam suatu populasi adalah 60.000 orang. Perbandingan penderita albino dengan orang normal adalah 1 banding 10.000. Berapakah jumlah orang yang normal heterozigot? Oke, terima kasih Rizky. Ibu anotat dulu. Ini diketahuinya jumlah populasi ada 60.000 jiwa. Lalu katanya yang albino, penderita albino ini 1 orang dari 10.000 yang normal. Ini kan? Ditanya berapa jumlah normal hetero. Berarti kalau normal hetero itu yang pakai rumus 2PQ. Oke, sampai sini jelas ya, diketahui sama ditanyanya. Sudah, mau difoto? Oke, sekarang kita clear. Kita bahas. Nah, jawab. Oke, tadi sudah Ibu katakan selalu mencari nilai Q. Nilai Q itu di sini kita tahu bahwa Q kuadratnya orang yang albino jumlahnya berapa? 1/10.000. Ini kan? Sama dengan 0, berapa nih? 0-nya 3 ya? 0, 0, 0, gitu kan? 1, bener nggak? Mohon dibantu. Pegang kalkulator. Kemudian Q-nya berarti akar dari 0,0001. Berapa akarnya? Tolong dibantu. Akar dari 0,0001. 0,01. Ini siapa yang jawab? Syahrani, Bu. Syahrani, makasih. 0,001 gini ya? 0,01. Sebentar. (0,01) gini. Iya, Bu. Nah, Q-nya kita sudah dapat. Nyari P-nya gimana? Masukin ke rumus P plus Q sama dengan 1. Jadi P-nya 1 dikurangi Q. 1 dikurangi 0,01. Jadi P-nya berapa? 0,99. 0,99. Sarani lagi ya, dengan siapa yang jawab?
pertanyaannya, berapa jumlah orang yang jumlah normal heterozigot? Oke. Berarti pakai rumus 2PQ sama dengan 2 kali P-nya 0,99 kali Q-nya 0,01 sama dengan berapa nih? 0,0198. 0,0198 198. gini ya. Nah, karena ditanyakannya dalam bentuk jumlah orangnya berapa, kita kalikan dengan jumlah populasinya ada 60.000. Sama dengan berarti berapa nih? 1188. 1188. 188 orang yang normal hetero. Sampai sini paham? Paham ya? Silakan di screenshot. Kalau sudah, Ibu akan clear. Oke, soal satu lagi. Nah ini. Silakan dibaca oleh Faris. Nggak hadir, Bu. Nggak hadir. Mira. Presentasi laki-laki buta warna di Indonesia adalah 7%. Berapakah persentase wanita carrier dan wanita buta warna? Oke. Jadi diketahui katanya laki-laki buta warnanya berapa persen? 7%. Itu diketahui. Ditanya berapa persentase wanita carrier dan wanita buta warna. Kita coba jawab ya. Ibu cari anotatifnya. Oke. Di pelajaran hereditas pada manusia, kita sudah mengetahui untuk wanita ada kemungkinan 3 genotip. Kalau buta warnanya kita pakai B besar untuk yang normal ya. Berarti ini wanita normal. Ini sama juga kalau B-nya itu kita ganti dengan P kuadrat. Lalu wanita carrier. Seperti ini kan, wanita carrier. Berarti dia yang 2PQ, ya enggak? Karena yang hetero ya. Kemudian wanita buta warna, XB kecil, XB kecil. Kalau ini kita samakan dengan Q kuadrat. Oke. Untuk laki-laki 2 kemungkinan, hanya 2, yaitu dia normal ataukah laki-laki buta warna, gitu kan? Berarti ini untuk nilai P dan ini untuk nilai Q. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, sekarang tadi sudah diketahui katanya laki-laki buta warnanya katanya 7%. Nah, berarti si laki-laki buta warna ini nilai Q 7%. Ini nggak usah dicari lagi Q kuadrat ya. Sama dengan 0, berapa? 0,7 ya. Ini ya. Nah, kenapa? Kenapa? Oke, sekarang nilai P-nya berarti masukin ke rumus P plus Q sama dengan 1. Jadi untuk mencari P, gunakan rumus P plus Q harus sama dengan 1. P-nya
didapat dari 1 min Q. 1 min Q-nya 1 min 0,07. Berapa nih P-nya? 0,93. Ini Windy ya? Iya, Bu. Oke, jadi nilai P-nya dapat. Nilai Q-nya dapat. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa wanita carrier? Berarti kan gini kan, dan wanita buta warna. Ini berarti 2 PQ tadi kita dapat kan, yang ini Q kuadrat. Kita tinggal masukin yang wanita carrier, yang ini ya, ke sini ya, wanita carrier ini. Pakai yang biru deh. Nih, yang wanita carrier kita pindahin ke bawah. XB kecil atau sama dengan Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan Q-nya kita dapat tadi 0,07. Silakan dikuadratkan sama dengan 0,0049. 0,49. Nolnya 1 apa 2? 2 ya? 2. 49. Kalau ditanya persentase harus dikali 100%. Sama dengan 0,49%. Iya. Oke. Kemudian untuk wanita carrier ini ya, pakai warna apa sekarang? Ini deh. Hijau. Ini wanita carrier. XB besar, XB kecil atau 2PQ. 2 P-nya dikali 0,93 dikali Q-nya 0,07. Silakan. 0,1302. 0,1302 gini. Ya, Bu. Lalu untuk persentase kita kalikan 100%. Didapat 12,02%. 12,02%. Oke, sudah dapat jawabannya. Terima kasih Windy. Sampai di sini sudah paham? Silahkan di screenshot. Sudah ya? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke.